Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian derajat kita diangkat, baik derajat di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang khatib yang pagi ini, izinkanlah menyampaikan tema khutbah dengan judul yaitu mengekspresikan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana namanya takwa? Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan di antaranya bukti cinta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mencintai kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dilahirkan pada bulan Rabiul Awal yang kita kenal dengan bulan Maulid. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu pada bulan Maulid atau Rabiul Awal, bahkan bukan hanya Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau
atau silih mulut yang kita kenal, masih banyak umat Islam melaksanakannya. Para ulama tidak mempermasalahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di bulan apa saja boleh. Bahkan Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad, yaitu di pertengahan bulan Rajab melaksanakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Dengan banyaknya yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua diselamatkan dari berbagai bencana alam, banjir, longsor, gempa, wabah dan lain-lain di bumi pertiwi yang kita cintai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita ikuti suri teladan dan baginda Nabi kita Muhammad SAW dengan mengikuti akhlaknya yang mulia, sehingga akhlak Rasulullah sampai saat ini tidak ada tandingannya. Itu saking ampuhnya Rasulullah SAW, sehingga bukan manusia saja yang memuliakannya, yang memujikannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memuji akhlak baginda Rasulullah SAW, sehingga diabadikan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Beliau adalah sosok manusia pilihan betul, Abdul Mahlukat, bahkan tidak ada tandingannya akan pangkat martabat Rasulullah SAW di santat raga jahya makhluk-makhluknya Allah. Rasul ditandingkan dengan nabi-nabi Allah tentang masih unggul Rasulullah SAW, sehingga Allah beri gelar Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi-nabi Allah. Rasul dibandingkan dengan Rasul-Rasul Allah tetap masih unggul baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah beri gelar Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para Rasul-Rasul Allah. Jangan tanggung-tanggung. Seluruh makhluk Allah gabungkan dan bandingkan dengan Nabi kita Muhammad SAW, tetap lebih unggul Rasulullah SAW, sehingga Allah beri gelar Sayyidul Makhluqat, rajanya seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita lahir ke alam dunia ini tanpa minta ingin menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi langsung menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia. Kita harus bersyukur dan bergembira dan menyempurnya dengan cara menunjukkan, memperingati kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, kita harus gembira, kita harus senang, kita harus girang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan dalam undang-undang yang absolut, yaitu dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya wallahu a'lam bihaqiqatil murad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira atas kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Inilah dalil yang mengharuskan kita bahagia, gembira atas lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Apa-apa yang kita miliki, harta yang kita kumpulkan, jabatan yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, tidak ada artinya, sia-sia jika kita tidak mencintai Nabi dan tidak menunjukkannya dan tidak mengekspresikannya bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dengan cara mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kampung-kampung, di kota-kota, di instansi pemerintah dan tempat kerja di mana saja diadakan, hendaknya kita menunjukkan kegembiraan atas kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Sidang Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Abu Lahab siksaannya didiskon, diringankan setiap hari Senin. Kenapa? Karena senang atas kelahiran Rasulullah SAW yang lahir seorang orang laki-laki, sehingga Suhaibah seorang budaknya dibebaskan atas kebahagiaan punya keponakan Nabi Muhammad SAW
Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang Abu Lahab yang tidak beriman kepada Nabi, siksaannya diringankan setiap hari Senin. Apalagi kita sebagai umatnya yang beriman, mengakui dan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan mendapatkan potongan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk surga bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang Jumat yang bahagia, bahkan Allah tidak akan menciptakan 7 lapis bumi, 7 lapis langit dan isinya. Sebagai manusia, kalau bukan karena baginda Rasulullah Muhammad SAW, sampai Allah mengulang-ulangnya dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaka. Andaikan bukan karena engkau duhai Rasulullah Muhammad SAW, sampai ulang-ulang sampai 3 kali. Andaikan bukan karena engkau duhai Rasul Muhammad SAW, aku tidak akan menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya. Maka kita harus bangga sebagai umat Nabi Muhammad, berkat kelahiran Rasulullah SAW, dunia dan seluruh alam beserta isinya mendapatkan kenikmatan dan rahmat kasih sayang yang tak terhingga. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau duhai baginda Rasul Muhammad SAW, melainkan untuk menjadi rahmat, ketentraman, kenyamanan bagi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara baginda Rasulullah memperingati kelahirannya? Maka dalam kitab Sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang mengapa beliau selalu berpuasa pada hari Senin, beliau menjawab, "Dzalika yaumun wulidtu fi," yang artinya hari itu merupakan hari di mana aku telah dilahirkan. Nah, hadis ini memberikan petunjuk bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan puasa pada hari Senin sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga menjadi syarat bagi kita umat Islam untuk melakukan perbuatan baik pada hari kelahiran Rasulullah SAW, seperti membaca Al-Quran, berbanyak bersedekah, dan melakukan perbuatan baik yang tidak bertentangan dengan undang-undang Allah Al-Quran, hadis ijma' ulama. Itulah cara Maulid Rasulullah SAW. Lalu bagaimana cara kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Bentuk mengekspresikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam mengatakan, man jama'a di Maulid Nabi SAW ihwanan wa haya'an ta'aman wa ahla makan wa amla isanan wa sara sababa li qiraatihi ba'asallahu yawmal qiyamah ma'as-sidiqin wa suhada wa yaqulu fi jannatin na'im. Yang artinya, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan persiapkan makanan untuk dihidangkan, untuk dikasih, untuk dimakan oleh saudara-saudaranya, mendekor tempat atau menghiasi tempat, melakukan kebaikan, dan hal itu menjadi penyebab pembacaan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan membangkitkan pada hari kiamat bersama para sidikin, para syuhada, dan orang-orang sholihin di dalam surga yang penuh kenikmatan. Ini faedah pahala bagi yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa pahala bagi yang menghadirinya saja? Sehingga sekarang udah Rabiul Tsani atau Selimut, masih banyak di kampung-kampung, di kota-kota, dimanapun memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pahalanya untuk orang yang menghadiri? Maka Imam Syekh Saqati mengatakan, man qasada maudi'an yuqra'u fihi Maulidun Nabi SAW faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, li'annahu ma qasada maudi'a illa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang artinya barang siapa yang menuju suatu tempat
yang mana di dalamnya dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, maka sungguh ia laksana menuju satu kebun dari kebun-kebun surga. Karenanya sesungguhnya tiada seorang yang menuju tempat tersebut kecuali karena kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan sesungguhnya Nabi bersabda, "Man ahabani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, maka ia bersamaku di dalam surga. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan bagi yang mengadakan peringatan Maulid Nabi dan bagi yang menghadiri acara yang telah dikatakan oleh Imam Syafi'i dan Syekh Asyiri As-Saqati. Sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita tambah-tambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita bisa memperbanyak membaca Al-Qur'an, bentuk kecintaan kita, ekspresi kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Istiqomah memperbanyak salawat yang terdiajarkan oleh guru-guru kita. Setiap malam Jumat biasanya di Betawi ini, Jakarta ini baca berjanji. Kesini-kesininya Syirutuzura, kesini-kesininya Adiyahulami atau ajab yang lainnya. Salawat mana aja, yang panjang maupun yang pendek. Yang pendek mana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau yang biasa kita sebut dengan salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Dan kita yang diberikan rezeki, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk mau berbagi, membantu orang-orang yang sedang kelaparan, yang sedang membutuhkan mal atau harta kita untuk kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim, innahu ta'ala jawadul karim malikur rahmanur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum bi nafsi bi taqwallah al-azim wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati والسلام على النبي الكريم. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسوء والمختلف والسدائد وميحان ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة من بلدان المسلم آمة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر واغفر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر واغفر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر واغفر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وللذكر أكبر. أقيموا الصلاة وذكري